Pertanyaan kedua dari Ahmad Ardiansah. Maaf Bang, mau tanya, itu buat surat pernyataan ditulis tangan apa diketik? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga persiapannya lancar dan semoga teman-teman bisa lulus sampai akhir tes nanti. Oke, teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas tentang Q&A CPNS 2021. Ternyata banyak sekali kok yang bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Maka malam hari ini saya pilih beberapa pertanyaan umum yang paling banyak ditanyakan. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dan menjawab keresahan dari teman-teman. Oke, teman-teman, sekali lagi jawaban saya ini saya sampaikan mungkin bukan jawaban yang paling benar atau paling tepat. Jadi silakan teman-teman sanggah, saya terbuka ketika teman-teman ada yang tidak setuju dengan jawaban saya, silakan dikomentari dan diluruskan jawaban. Itu saya dari awal saya mengatakan saya memohon maaf kalau ada pertanyaan yang ternyata jawabannya tidak tepat. Saya meminta bantuan juga pada teman-teman yang lain. Jika mengetahui jawabannya silakan dibalas komentar-komentar teman-teman yang bertanya, karena jawaban teman-teman yang benar itu dibutuhkan oleh teman-teman yang bertanya. Oke, semakin banyak teman-teman sharing, semakin banyak teman-teman berbagi, maka insya Allah mudah-mudahan urusan kita juga semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya jelaskan sedikit. Channel ini membahas tentang informasi seputar CPNS. Bagi teman-teman yang butuh informasi terupdate tentang CPNS, silakan subscribe di channel ini. Bagi teman yang membutuhkan modul-modul soal SKD, SKB, silakan subscribe channel ini karena kami sudah banyak memberikan modul-modul. Teman-teman bisa lihat di video-video yang lain, itu kami bagikan share link download untuk beberapa materi-materi TWK yang saya rasa materi modulnya itu sangat berkualitas. Yang kedua, jika ada modul-modul terbaru kami akan share juga, jadi tidak ada salahnya teman-teman subscribe. Yang ketiga, jika teman-teman butuh jadwal dan pengumuman-pengumuman yang terupdate tentang CPNS, silakan subscribe channel ini sekarang juga, karena kami akan terus memberikan informasi-informasi yang teman-teman butuhkan, teman-teman. Oke, lanjut tanpa basa-basi. Ini Q&A-nya ada banyak pertanyaan ya, ada banyak sekali pertanyaan dan saya memilih-milih pertanyaannya saja yang kira-kira banyak ditanyakan oleh teman-teman. Nah, ini ada dari Alip T. Bertanya, Bang, KTP saya dan ijazah S1 berbeda dari tanggal lahir. Seharusnya 13, di ijazah 03. Kira-kira gimana solusinya? Nah, ini sebenarnya sudah diinformasikan kepada dari BKN melalui portal SSC ASN-nya. Jika ada data yang berbeda antara KTP dengan ijazah, silakan segera dilakukan penyesuaian. Apakah itu penyesuaian terhadap KTP-nya ataukah penyesuaian terhadap ijazahnya? Nah, kalau penyesuaian terhadap KTP, teman-teman tinggal datang ke Capil dan saya rasa tidak membutuhkan waktu lama untuk merubah KTP. Tetapi jika harus merubah ijazah, itu teman-teman prosesnya cukup panjang ya teman-teman. Nah, untuk kasusnya Bang Alip ini, kalau saya lihat ijazah S1-nya saja yang berbeda, sedangkan ijazah SMP, SMA, SD-nya sudah betul tanggal lahirnya. Jadi solusinya gimana? Daripada Bang Alip merubah seluruhnya, datang ke semua sekolah, SMA, SMP, SD untuk merubah semua ijazah dirubah ke tanggal 03, lebih baik Bang Alip merubah ijazah S1-nya saja, karena kalau Bang Alip merubah KTP-nya otomatis juga akan berbeda dengan ijazah SMA, SMP, dan SD-nya. Oke, jadi solusinya adalah Bang Alip rubah ijazah S1-nya. Proses merubah ijazah S1-nya memang cukup panjang ya teman-teman. Proses merubah data ijazah itu cukup panjang. Ini saya ambilkan dari salah satu web. Cara mengubah ijazah yaitu ini ya teman-teman. Ingatlah, bila terjadi kesalahan penulisan ijazah, tidak boleh dihapus dengan tip X atau dicoret.
akan tetapi harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Itu artinya Anda harus mendatangi sekolah atau kampus yang mengeluarkan ijazah tersebut, serta membawa KTP, akte lahir, dan KK yang namanya sudah diperbaiki oleh instansi Dukcapil. Oke, teman-teman. Ijazah yang mengalami kesalahan penulisan harus disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan, baik pada halaman muka maupun halaman belakang belangko ijazah. Ijazah yang salah dalam pengisiannya harus dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dengan mencantumkan nomor seri ijazah yang salah tersebut. Oke, ini prosesnya ya teman-teman, cukup panjang, tapi kalau teman-teman punya niat untuk memperbaikinya, silakan dilakukan, pasti bisa. Nah, tidak sampai di situ teman-teman untuk proses merubah ijazah. Ternyata ijazah yang salah dalam penulisan ya. Ijazah yang salah dalam penulisannya harus dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan ijazah yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau rektor universitas dan disaksikan oleh kepolisian ya teman-teman, juga melibatkan kepolisian untuk merubah data ijazah. Jadi panjang ya prosesnya. Jika terjadi kesalahan penulisan ijazah setelah pemusnahan belangko ijazah salah dan tidak terpakai, maka sekolah dapat mengeluarkan ralat berupa surat keterangan yang menyatakan terjadi kesalahan dalam pengisian ijazah. Surat keterangan ditandatangani oleh kepala sekolah atau rektor universitas. Oke, jadi Anda tinggal mendatangi kepala sekolah atau kampus dan mengajukan permohonan perubahan nama atau data-data pada ijazah Anda. Jadi itu ya, Bang Alif, semoga menjawab. Silakan diurus secepatnya, masih ada waktu pendaftaran beberapa hari lagi, tolong disesuaikan. Karena jangan sampai ini mengganggu teman-teman nanti sudah lulus tapi ternyata akan dipermasalahkan di kemudian hari karena ijazahnya dan KTP-nya berbeda. Data di ijazah dan KTP berbeda. Oke. Lanjut. Pertanyaan kedua dari Ahmad Ardiansah. Maaf Bang, mau tanya, itu buat surat pernyataan ditulis tangan apa diketik? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat banyak muncul di kolom komentar ya teman-teman. Jadi, secara umum ya, format surat lamaran itu ditentukan oleh masing-masing. Biasanya format surat lamaran dapat diunduh di situs resmi setiap instansi. Oke, persoalan diketik atau ditulis tangan, pilihan di atas opsional instansi masing-masing. Instansi biasanya menyertakan informasi tersebut bersamaan dengan format surat lamaran. Jadi persoalan diketik atau ditulis tangan itu tergantung dari instansinya. Kalau instansinya meminta diketik ya silakan diketik. Kalau instansinya meminta ditulis tangan silakan ditulis tangan. Tetapi ketika informasinya tidak memberikan informasi keduanya, berarti teman-teman diperbolehkan untuk mengetik dan menulis tangan. Mengetik atau menulis tangan. Intinya ketika teman-teman menulis tangan atau mengetik, jangan sampai ada poin-poin ya, jangan sampai ada poin-poin dari surat pernyataan atau surat lamaran yang ditetapkan teman-teman hapus ya. Adapun yang terkait misalnya teman-teman mendaftar di formasi umum dan di situ ada keterangan pendaftaran disabilitas atau putra-putri Papua, di situ sebenarnya kalau saya perhatikan sudah ada kolom, di dalam kolomnya itu ada keterangan khusus bagi pendaftar disabilitas atau khusus bagi pendaftar formasi putra-putri Papua dan Papua Barat. Jadi di dalam kolom itu sudah ada keterangan seperti itu. Jadi tidak teman-teman hapus pun tidak masalah sebenarnya. Kalau teman-teman juga mau hapus hal itu karena teman-teman daftar di formasi umum, pastikan teman-teman tidak salah hapus. Jangan sampai malah menghapus poin lain yang seharusnya itu tidak dihapus. Jadi hati-hati teman-teman, teliti ya. Itu tadi yang pertama, surat lamarannya pastikan ketika teman-teman tulis tangan ataupun diketik rapi, bisa dibaca dengan baik, ketika di scan tidak blur ya. Yang keempat, pastikan jangan ada poin yang tertinggal atau poin yang ditambahkan di luar dari format yang diberikan. Oke, selanjutnya setelah itu teman-teman menandatangininya di atas materai jika ada kolom materai di situ ya teman-teman.
Oke, Bang Ahmad Ardiansyah, semoga itu menjawab dan menjawab juga pertanyaan teman-teman yang lain. Selanjutnya, ini ada dari Yolanda Sembiring. Bang, untuk penulisan yang mau diisi diketik dengan huruf kapital atau gabungan huruf kapital sama huruf biasa atau kecil. Nah, ini persoalan huruf kapital atau tidak itu sebenarnya bukan merupakan poin penting. Intinya yang saya sampaikan tadi pertama, ketika ditulis baik itu huruf kapital semua atau gabungan huruf kapital dengan huruf biasa atau huruf kecil, itu pastikan rapi. Yang kedua, bisa dibaca dengan jelas. Yang ketiga, tidak mengurangi poin-poin yang ada di dalam dan tidak menambahkan poin yang tidak perlu, yang tidak diminta oleh instansi. Ikuti saja formatnya, ya. Ikuti format yang diberikan oleh instansi dan jangan ditambah ataupun dikurangi terhadap poin-poin tersebut. Kalau ada pun yang perlu dikurangi, pastikan yang teman-teman kurangi itu memang tidak menjadi persoalan. Oke, teman-teman. Oke, Mbak Yolanda Sembiring, semoga menjawab ya. Jadi tidak masalah mau pakai huruf besar ataupun huruf kecil atau gabungan keduanya, tidak jadi masalah. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Indah Permatasari. Bang, kalau kita sudah mendapatkan formatnya, itu poinnya nggak boleh diubah ya Bang. Nah ini, contohnya poin yang nomor 5 yang bersedia ditempatkan di mana saja itu Bang. Oke teman-teman, Mbak Indah dan teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan pernah mencoba-coba untuk mengurangi poin-poin, apalagi poin yang berada di surat pernyataan. Jangan sekali-kali. Oke teman-teman, saya ingatkan, jangan sekali-kali. Apalagi poin yang nomor 5 ini yang bersedia ditempatkan di mana saja. Kalau Mbak Indah menghapus, artinya itu dipersepsikan bahwa Mbak Indah tidak bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Sedangkan seorang ASN itu ya nanti pada saat pemberkasan akhir itu pasti akan membuat surat pernyataan juga bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu pasti. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir mau mencoret atau menghilangkan poin nomor 5 supaya nanti ketika lulus tidak bisa dimutasi. Itu salah ya teman-teman. Jadi jangan sampai mencoba menghapus itu ya Mbak Indah ya. Oke, untuk teman-teman juga yang lain seperti yang sampaikan tadi, jangan menghapus poin-poin. Nah, ini dia. Ini dari Instagram Siap Jadi ASN. Jangan kurangi poin pernyataan. Jangan pernah menghapus poin pernyataan dalam surat, sebab menghilangkan satu poin dalam surat pernyataan saja dapat menyebabkan kalian gugur dalam seleksi administrasi. Jadi tidak main-main teman-teman ketika menghilangkan poin surat pernyataan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Abdul Halim. Mas, ini harus pakai materai 10.000 atau tidak? Atau hanya surat-suratnya saja? Nah, teman-teman, ketika di dalam format surat lamaran dan surat pernyataan itu ada keterangan materai 10.000, jangan teman-teman menempel materai selain 10.000 ya. Pastikan teman-teman menggunakan sesuai yang diminta, ikuti saja teman-teman. Diminta materai 10.000 ya teman-teman kasih 10.000, jangan dikasih materai 6.000 satu atau materai 6.000 dua untuk mengganti materai 10.000. Usaha teman-teman untuk mendapatkan materai 10.000 silakan ditempel ya. Jadi jangan membantah lah istilahnya ya. Ikuti saja, jika diminta pasang materai, apalagi tidak dipasang materai lalu bertanda tangan dan mengirim, itu pasti sudah otomatis digugurkan ya. Selanjutnya ketika teman-teman sudah menempel materai, ini jangan sampai ketinggalan juga. Ternyata ada juga yang lupa menandatangani ya, pastikan ditandatangani, dicek dulu. Oke, Mas Abdul Halim, semoga jawabannya memuaskan ya.
Jadi ditempel materai sesuai dengan request. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk Q&A-nya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar pendaftaran CPNS, seputar modul-modul yang membutuhkan modul, silakan komentar di bawah. Nanti sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Jika saya tidak bisa menjawab, maka saya akan mengatakan tidak bisa menjawab, daripada saya memaksakan untuk menjawab tapi ternyata jawabannya salah. Itu akan memberikan dampak negatif untuk teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman subscribe, silakan like dan komen, dan silakan di share ya. Semoga bermanfaat. Semoga di kedepan hari saya mendapatkan informasi bahwa teman-teman subscriber di channel ini lulus di CPNS. Merupakan suatu hal yang sangat membahagiakan bagi saya. Jika ada teman-teman yang subscriber di channel ini lulus, mohon diinformasikan di kolom komentar ya jika teman-teman ada yang lulus. Saya doakan semoga yang terbaik untuk teman-teman, semoga lulus di tahun ini menjadi seorang ASN, baik itu CPNS maupun P3K. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.